Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PTKS. Kita akan belajar tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Setelah pada pertemuan minggu yang lalu kalian melihat video pembelajaran kisah kelahiran Tuhan Yesus dalam versi kartun, hari ini Brina akan menyampaikan materi kisah kelahiran Tuhan Yesus dalam materi Google Slide. Nah, anak-anak, silahkan pelajari, silahkan lihat tayangan berikut ini. Kelahiran Tuhan Yesus. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sering kita peringati sebagai Hari Raya Natal. Peristiwa kelahiran itu merupakan peristiwa sukacita atau peristiwa yang menyenangkan. Natal kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Jadi, apa yang disebut dengan Natal? Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus. Natal kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Pada waktu itu, Maria menerima kabar gembira dari seorang malaikat yang bernama Malaikat Gabriel. Saat itu, Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria itu akan mengandung atas nama Roh Kudus, dan bayi Maria Yusuf harus diberi nama Yesus. Kemudian apa jawaban Maria ketika menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel? Jawaban Bunda Maria adalah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itu adalah jawaban Maria atas kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel. Jadi intinya, Maria itu menerima kabar gembira dari seorang malaikat, namanya adalah Malaikat Gabriel. Kemudian, Maria itu mengandung atas nama Roh Kudus, dan bayi mereka harus diberi nama Yesus. Apa jawaban Maria ketika menerima kabar gembira? Jawabannya adalah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, pada waktu itu ada seorang kaisar yang memerintahkan seluruh masyarakat untuk mengadakan sensus penduduk. Nah, kaisar yang memerintahkan sensus penduduk itu adalah Kaisar Agustus. Nah, Bunda Maria dan Yusuf juga akan melaksanakan sensus penduduk. Karena Maria dan Yusuf itu merupakan keturunan Daud, jadi Maria dan Yusuf harus melaksanakan sensus penduduk di kota Bethlehem. Jadi waktu itu Maria dan Yusuf, Maria yang saat itu sedang hamil tua, harus melaksanakan sensus penduduk dari Nazaret berjalan kaki menuju ke kota Bethlehem. Nah, pada waktu mereka melaksanakan sensus penduduk, Bunda Maria akan melahirkan Tuhan Yesus. Nah, karena Maria dan Yusuf itu kehabisan tempat penginapan, makanya Bunda Maria dan Yusuf hanya mendapatkan sebuah tempat yang sangat tidak layak, yaitu kandang domba. Ya, sebuah kandang domba. Tentunya anak-anak sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi kandang itu. Tentunya tempatnya tidak bersih, kemudian sangat sederhana, kemudian bau. Nah, padahal kalau kalian waktu dilahirkan oleh orang tua kalian dilahirkan di rumah sakit yang tempatnya bersih, kemudian peralatannya semua ada, tidak bau. Tetapi waktu itu karena Maria dan Yusuf itu kehabisan tempat penginapan, tidak mendapatkan tempat penginapan, dan Maria tiba waktunya untuk melahirkan dan hanya ada kandang domba, makanya Maria dan Yusuf tinggal di tempat itu untuk melahirkan Tuhan Yesus di situ. Jadi, bayi Yesus itu dilahirkan di sebuah kandang domba di kota Bethlehem. Kemudian, bayi Yesus dibungkus dengan menggunakan kain lampin. Dibungkus menggunakan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Apa itu palungan? Palungan itu adalah tempat minum dari domba yang terbuat dari kayu. Bayangkan anak-anak, Tuhan Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin
dan kemudian dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat minum domba yang terbuat dari kayu, kemudian di situ ditumpuki jerami. Nah, kalau kalian saat ini ketika kalian masih bayi, kalian dibungkus atau sudah memakai baju lengkap, kemudian pakai topi, pakai sarung tangan, kemudian dibungkus menggunakan bedong, kemudian diselimuti, dibaringkan di kasur, kemudian ada yang taruh di baby box. Nah, yang tempatnya bersih, harum. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat minum domba yang terbuat dari kayu. Ya, jadi seperti itu. Bayi Yesus dilahirkan di kandang domba di kota Bethlehem, dibungkus menggunakan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Nah, kemudian waktu itu malaikat menyampaikan kabar gembira kepada para gembala. Nah, malaikat menyampaikan kabar gembira kepada para gembala bahwa sudah lahir seorang juru selamat untuk kalian semua. Nah, mendengar perkataan itu, kemudian para gembala menengok Yesus, bayi Yesus. Jadi yang pertama kali menengok bayi Yesus itu adalah para gembala. Kemudian apa yang dilakukan oleh para gembala itu? Yang dilakukan oleh para gembala itu adalah memuliakan dan memuji Tuhan dan menyampaikan kabar gembira itu kepada semua orang. Jadi sesampainya di kota Bethlehem di mana Tuhan Yesus dilahirkan, para gembala itu memuliakan, memuji Tuhan dan menyampaikan kabar gembira tersebut kepada orang banyak. Nah, kemudian ada juga 3 majus dari timur yang menengok bayi Yesus. Siapa saja itu? Ada Melkior, Baltasar, dan Gaspar. 3 majus dari timur itu adalah Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Nah, ketiga majus dari timur itu juga akan menjenguk bayi Yesus. Nah, mereka menjenguk bayi Yesus dengan bantuan dari melihat arah bintang. Nah, kemudian persembahan apa saja yang dibawa oleh 3 majus dari timur itu? Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Itu adalah persembahan yang dibawa 3 majus dari timur. Nah, kemudian masa penantian untuk menyambut Natal itu sering kita sebut sebagai masa Advent. Jadi, masa Advent itu adalah masa penantian untuk menyambut Natal. Biasanya 1 bulan sebelum Natal itu kita akan melaksanakan yang namanya masa Advent, menantikan Natal, menyambut Natal Tuhan Yesus lahir. Nah, Yesus dilahirkan di kandang domba atau di tempat yang sangat sederhana. Ini Yesus sudah mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan hidup. Jadi, Yesus dilahirkan di kandang domba itu sudah mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan hidup. Kelahiran Tuhan Yesus itu disebut sebagai juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus itu disebut sebagai juru selamat kita. Kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan hal sukacita atau hal yang menyenangkan bagi semua orang. Nah, anak-anak, untuk tugas daring hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal bagian Natal di handout BTKS nomor 1 sampai dengan 10. Langsung silakan dikerjakan di LKS saja. Kalau sudah selesai, nanti kemudian difoto, kemudian dikirimkan di classroom. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi, ini sifatnya hanya mengulang dari materi minggu yang lalu. Belum hanya menyampaikan PPT-nya, karena untuk video kartunya sudah Bunda sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Oke? Sudah paham? Semangat belajar anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.